senang ya dengan pelajaran IPA? Tentu senang sekali ya Bu Dewi ya. Ya, karena memang pelajaran IPA merupakan pelajaran yang menarik ya Bu Retno ya. Betul sekali. Apalagi yang kita bahas hari ini adalah reproduksi Betul ya. sekali Bu Dewi. Bu Dewi ingin bertanya, Bu Retno tahu tidak petani itu menanam padi atau jagung di sawah caranya bagaimana ya? Iya. Tahu dong Bu, petani itu bila mau menanam padi atau jagung dengan cara menebarkan biji dan biji tersebut akan berkecambah sehingga tumbuhlah menjadi tanaman padi atau jagung. Tentunya anak-anak juga tahu kan ya bagaimana sebuah biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman. Sehingga padi dan jagung itu dapat berkembang biak dengan apa ya Bu Dewi? Padi dan jagung berkembang biak dengan menggunakan apa ya? Kalau tadi Bu Retno mengatakan menebarkan biji, tentunya padi dan jagung berkembang biak dengan biji ya Bu Retno ya? Iya betul sekali Bu, dengan biji ya. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita, Bu Dewi dan Bu Retno akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, khususnya pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Biasanya teman setia, anak-anak hebat senang dengan materi reproduksi ya Bu Retno ya? Iya pasti senang sekali ya Bu ya, sangat menarik itu ya Bu ya. Ya, karena reproduksi itu berkaitan dengan perkembangan kalian menuju ke tingkat yang lebih dewasa. Dan biasanya anak-anak SMP punya rasa ingin tahu yang lebih tinggi ya Bu Retno ya. Betul Bu. Ya. Untuk selanjutnya Bu Retno akan menjelaskan tentang pengertian reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Oke, terima kasih Bu Dewi. Nah, anak-anak, reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang bersifat fertil. Apa itu fertil? Fertil adalah individu baru tersebut mampu menghasilkan individu baru lagi dan seterusnya. Seperti contoh silsilah pada manusia ya Bu Dewi ya. Iya betul Bu Retno. Kan ada bapak, ibu, kemudian mbah ya Bu Dewi ya. Iya. Kemudian mbah buyut, mbah canggah, udek-udek, kantong siwor dan seterusnya. Nah, tumbuhan angiosperma itu dapat bereproduksi dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Namun kali ini kita akan membahas reproduksi cara generatif saja. Wah, hebat sekali ya. Saya jadi ingat kalau Bu Retno tadi menyebutkan ada bapak, ibu, mbah buyut, mbah canggah, udek-udek. Kira-kira anak-anak paham enggak ya itu ya? Udek siwur. Iya, udek-udek siwur kata Kak Sita. Kita sebagai orang Jawa harus tahu ya Bu ya. Iya. Nanti kalau anak-anak yang di rumah tidak tahu, bisa tanya ke mbahnya atau Iya. tanya ke orang tuanya itu Iya, apa toh betul. sebetulnya gitu ya. Iya. Pasti menarik sekali itu ya Bu Retno ya. Iyalah Bu, anak paling suka dengan materi reproduksi ya Bu ya. Tapi kali ini kita akan membahas reproduksi pada tumor saja ya Bu Dewi ya. Iya, mungkin anak-anak ada yang kecewa juga ya. Dikira reproduksi pada manusia. Ya, untuk reproduksi manusia di lain kesempatan ya anak-anak ya. Sore hari ini kita akan membahas reproduksi pada tumbuhan saja, khususnya pada tumbuhan berbiji tertutup. Ya, oke, kita lanjutkan ya Bu Retno ya. Iya, baik Bu Dewi. Reproduksi pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae tadi sudah disebutkan Bu Retno, ada dua caranya, yaitu apa Bu Retno tadi ya? Generatif dan vegetatif. Oh iya, hari ini kita hanya akan membahas secara generatif saja. Biasanya anak-anak juga menyebutkan dengan generatif, itu juga bisa disebut apa Bu Retno? Iya, generatif bisa disebut juga dengan cara kawin atau seksual. Iya betul, secara kawin atau secara seksual ya. Mengapa disebut dengan cara kawin atau seksual?
Sebenarnya seks itu artinya apa, Bu Retno? Ya, itu jenis kelamin ya. Bu. Iya, tepat sekali. Jenis kelamin berarti pada perkembangbiakan secara generatif di sana membutuhkan 2 induk, induk ya. jantan dan induk betina. Iya, kalau di rumah berarti ada ayah, ibu, ya. Bu Retno di rumah punya kucing tidak? Tidak punya. Oh, tidak punya kucing. Ada kucing induk jantan dan induk betina. Ya. Bu Dewi ulangi ya. Perkembangbiakan secara generatif membutuhkan 2 induk, jantan dan betina. Sehingga sifat individu baru yang dihasilkan itu bervariasi atau gabungan dari kedua induknya. Mungkin anak-anak di rumah bisa melihat ciri pada diri kalian masing-masing. Apakah ada yang mirip dengan ayah atau mirip dengan ibu atau mungkin kedua-duanya ya Bu Retno ya? Setengah-setengah gitu ya Bu Dewi. Iya, bervariasi namanya ya Bu Retno ya. Iya. Kalau pada tumbuhan, misalnya saya pernah makan mangga ini. Mangga, buahnya saya makan, bijinya rasanya manis itu Bu Retno. Bijinya kita tanam. Kemudian setelah berbuah, tadi yang mangga rasanya manis. Wow, ternyata ada yang manis, ada yang masam, ada yang sedang ya, tidak manis, tidak masam. Ya. Setengah-setengah ya Bu Dewi. Iya, itulah yang disebut dengan bervariasi. Betul ya Bu Retno ya? Iya, betul sekali Bu, bervariasi. Iya, pada manusia, pada hewan, sama ya. Iya. Begitu ya Bu Retno, mungkin bisa dilanjutkan Bu Retno? Iya. Anak-anak hebat, kalian tahu tidak ya, tadi Bu Dewi sudah membahas mengenai pertumbuhan secara generatif ya pada Amniospermae, di mana pada sebuah buah kan terdapat biji ya Bu Dewi. Iya, betul. Nah, kalian tahu tidak biji itu berasal dari mana? Mungkin di sini Bu Dewi bisa menjelaskan Bu asal usul dari biji. Yuk kita ikuti penjelasan dari Bu Dewi ya. Biji merupakan hasil pembuahan yang diawali dengan penyerbukan. Peristiwa itu terjadi pada bunga, sehingga bunga merupakan organ generatif pada tumbuhan. Apa itu organ generatif ya Bu Retno? Ya, baik Bu Dewi. Tadi Bu Dewi menyebutkan ya bahwa bunga itu merupakan organ reproduksi generatif pada tumbuhan ya, dimana pada bunga itu kan ada perhiasannya Bu Dewi ya, di antaranya ada kelopak dan mahkota, dan juga ada organ generatifnya. Iya. Nah, organ generatif pada tumbuhan itu berupa putik sebagai alat kelamin betina yang akan menghasilkan sel telur, dan benang sari sebagai alat kelamin jantan yang menghasilkan sel sperma. Tadi Bu Dewi mengatakan ya bahwa sebelum pembuahan kan didahului dengan peristiwa penyerbukan. Iya. Nah, anak-anak, penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, menurut kalian, apakah penyerbukan itu dapat terjadi setiap saat? Kalau menurut Bu Dewi bagaimana? Mestinya tidak ya anak-anak hebat ya. Karena bunga dapat mengalami penyerbukan apabila putik dan benang sari sudah masak. Atau kalau pada manusia usianya sudah memasuki usia dewasa, begitu ya Bu Retno ya. Ya. Kira-kira kalau pada tanaman gimana ya ciri putik dan benang sari yang masak? Mungkin Bu Retno bisa membantu? Iya Bu Dewi. Jadi penyerbukan kan terjadi tadi ya apabila putik dan benang sari sudah masak. Nah, untuk mengetahuinya Bu Dewi ya, ciri putik dan benang sari yang masak itu kalau putik, kepala putiknya tuh ya Bu ya berwarna lebih gelap. Iya. Dan menghasilkan cairan yang bersifat lengket. Kalau serbuk sari yang masak mempunyai ciri kepala sarinya berwarna kuning, siap pecah, sehingga
serbuk sari nantinya dapat keluar. Demikian Bu Dewi. Iya, luar biasa ya Bu Retno ya. Sehingga anak-anak hebat, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang sudah diciptakan oleh Allah kepada kita semua. Termasuk Allah menciptakan tumbuhan yang setiap saat bisa kita lihat, kita nikmati hasilnya. Karena tumbuhan menghasilkan apa Bu Retno pada peristiwa fotosintesis itu? Menghasilkan makanan ya anak ya. Menghasilkan oksigen juga Oksigen ya. juga. Ya, kita bisa menghirup oksigen dengan gratis. Coba kalau kita lihat apa itu pasien yang ada di rumah sakit dengan menggunakan tabung yang mestinya membayar dengan harga yang mahal ya Bu Retno ya. Ya, kita wajib bersyukur anak-anak karena Allah telah memberikan limpah nikmat termasuk oksigen yang sangat berlimpah untuk kita. Ya. Satu pesan yang tidak boleh kita lupakan berkaitan dengan bunga tadi merupakan organ reproduksi, berarti kita tidak boleh memetik bunga secara sembarangan. Artinya secara iseng atau sebagainya kita asal petik begitu saja mestinya tidak boleh kita lakukan ya. Karena apa tadi Bu Retno? Dalam bunga tadi terdapat organ reproduksi yang dapat menentukan keturunan berikutnya ya. Begitu sampai di sini paham anak-anak? Oh ya teman setia, sebelum kita lanjut pada peristiwa berikutnya, Bu Dewi ada satu pertanyaan untuk kalian yang hubungannya dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan tadi sudah disebutkan Bu Retno, jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Kira-kira apakah penyerbukan itu selalu terjadi pada satu tanaman saja atau dalam satu tanaman saja? Bu Dewi ulangi ya. Apakah penyerbukan itu selalu terjadi dalam satu tanaman saja? Coba teman setia, anak-anak hebat, silahkan kalian jawab pertanyaan Bu Dewi tadi lewat WA Suara Salatiga. Ditunggu hari ini sampai jam berapa Bu Retno? Sampai jam 4 ya Bu ya? Sampai jam 4 atau jam 16 ya anak-anak ya? Ya. Nanti kalau banyak WA yang masuk, kita akan pilih 3 jawaban yang tepat. Dan insya Allah ada hadiah yang menarik buat teman setia, anak-anak hebat ya Bu Retno ya. Ayo dijawab ya pertanyaannya tadi ya. Iya, tadi pertanyaannya apakah penyerbukan itu selalu terjadi pada satu tanaman saja? Oke, ditunggu sampai jam 4 nanti. Sekali lagi untuk WA-nya di 081 904 880 999. Oke, monggo dilanjut. Ya. Oke, silahkan dilanjutkan Bu Retno. Ya, terima kasih Bu Dewi. Teman setia, penyerbukan itu dapat dibantu oleh angin, kemudian hewan. Hewannya di sini bisa serangga ya Bu Dewi ya, serangga, kelelawar, burung. Nah, selain angin, hewan juga dapat dibantu oleh air maupun manusia. Setelah terjadi penyerbukan, akan dilanjutkan dengan peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Nah, apa itu fertilisasi? Ada yang tahu anak-anak? Mungkin Bu Dewi bisa membantu menjelaskan? Ya, tahu enggak ya? Kalau tadi Bu Retno mengatakan manusia bisa membantu penyerbukan. Iya, betul sekali Bu. Contohnya apa Bu Retno itu? Contohnya pada tanaman vanili ya Dewi ya. Tumbuhan vanili harus dibantu oleh manusia ya? Iya, gimana kalau manusianya malas ya Bu Retno ya? Nah, kalau malas nanti bisa vanili berkurang atau populasinya berkurang jadi punah ya Bu ya. Iya. Gak boleh malas ya Bu. Iya, betul sekali. Berarti manusia punya peran yang penting ya dalam penyerbukan vanili supaya makanan yang ditambahkan dengan bubuk vanili itu bisa semakin lezat ya rasanya ya, tidak berkurang untuk produksi vanilinya. Ya, oke Bu Retno.
Kita lanjut ya anak-anak hebat. Pernahkah kalian berpikir tentang terbentuknya buah mangga? Bagaimana peristiwanya dari bunga sampai menjadi buah? Semua itu diawali dengan peristiwa penyerbukan yang dilanjutkan dengan pembuahan atau fertilisasi. Jadi di sini bunga itu sangat penting sekali ya Bu, perannya Iya, dalam pada betul. sebuah pohon ya Bu ya, atau tumbuhan Iya. ya, karena dia sebagai organ reproduksi ya Bu Dewi ya. Iya, betul. Bunga merupakan organ reproduksi. Betul sekali ya, Brutno ya. Iya. Sehingga pesan yang tadi tidak boleh memetik bunga secara sembarangan itu harus betul-betul kita perhatikan. Kasihan kalau bunga itu kita petik sembarangan, bisa-bisa nanti tinggal namanya saja ya Brutno ya. Bahkan nanti bisa mengalami suatu kepunahan ya Bu ya. Iya, betul sekali. Maka pesan Bu Dewi dan Bu Retno sekali lagi, kalian tidak boleh merusak tanaman, terutama mengambil bunga secara sembarangan. Ya, silakan dilanjut Iya. Bu Retno. Jadi anak-anak, kalian harus selalu menjaga kelestarian alam, terutama tumbuhan, biar tetap lestari, tidak akan mengalami kerusakan, berkurang populasinya, maupun akan mengalami suatu kepunahan. Karena tadi dijelaskan ya bahwa tumbuhan itu penghasil oksigen. Nah, dengan oksigen kita bisa bernapas ya, bisa menikmati suatu Gratis ya Bu Retno ya. Betul sekali. Iya. Jadi ya Bu, dengan cara apa? Menjaga tanaman, jangan merusak ya Bu ya. Betul sekali. Biarkan mereka juga berkembang, biar Iya. bertambah populasinya. Iya, betul sekali Bu Retno. Kembali ke masalah tadi Bu Dewi ya, mengenai fertilisasi. Nah, pasti anak-anak penasaran ya Bu ya, apa itu fertilisasi? Yuk, teman setia, kita lanjutkan ya. Tadi kata demesif, jangan menyerah. Ya. Itu di salah satu syairnya tadi ada anugerah. Berarti tumbuhan itu juga merupakan anugerah Tuhan yang harus selalu kita syukuri. Dan kita pelihara ya Bu Dewi Iya, ya. betul. Ya. Kita lanjut ya, teman setia. Mungkin ada yang sudah tahu tentang fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan atau fertilisasi tadi terjadi setelah peristiwa penyerbukan. Fertilisasi merupakan peristiwa meleburnya sel telur dan sel sperma yang terjadi dalam ruang bakal biji atau ovulum. Serbuk sari setelah menempel di kepala putih akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari akan tumbuh dan bergerak menuju ke ruang bakal biji. Nah, dalam perjalanannya, inti serbuk sari akan membelah menjadi dua lagi, yaitu inti vegetatif dan inti generatif atau inti sperma. Masing-masing jumlahnya 1. Jadi, inti serbuk sari akan membelah menjadi 2, 1 inti vegetatif dan 1 inti generatif atau inti sperma. Hebat ya Bu Retno ya. Makanya kita harus selalu bersyukur dengan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kira-kira apa ya fungsi inti vegetatif? Mungkin Bu Retno bisa membantu? Ya, baik Bu Dewi. Teman setia, anak-anak hebat, inti vegetatif itu sangat berfungsi untuk 1. Mengatur terbentuknya buluh serbuk sari. Yang kedua, melindungi inti generatif. Yang ketiga, membentuk celah pada ruang bakal biji yang disebut mikrofil. Sampai di sini paham anak-anak? Terus bagaimana Bu Dewi untuk nasib dari inti generatif? Tadi Bu Dewi menyebutkan ya bahwa ada inti vegetatif dan ada inti generatif. Ya. Iya. Tadi sudah dibahas mengenai inti vegetatif. Sekarang bagaimana Bu untuk inti generatifnya sendiri? Iya, kita lanjut ya anak-anak hebat.
inti generatif atau satu inti generatif dalam perjalanannya menuju ke ruang bakal biji akan membelah lagi menjadi 2. Berarti ada inti generatif 1, jumlahnya hanya 1 ya anak-anak ya. 1 inti generatif 1 dan 1 inti generatif 2. Kita ibaratkan inti generatif itu seperti calon pengantin pria, Bu Retno. Iya, betul. Ya. Sehingga di rumah calon pengantin wanita pastilah juga ada persiapan yang sama untuk menanti kedatangan calon pengantin pria ya Bu Retno ya. Iya. Siap-siap untuk dibuat. Wah, jadi ingat masa lalu ya Bu Retno ya. Istilahnya dulu bisa aja. Bu, saya ini Bu, jadi KSO2, dengan seorang-orang. Dulu Bu Retno persiapannya gimana Bu Retno? Itulah Bu Dewi. Ya, memang itu merupakan masa lalu ya Bu Retno ya. Iya, betul sekali. Masa lalu kan merupakan bagian dari sejarah hidup yang harus kita kenang. Yuk kita lanjut pada tumbuhan lagi ya. Dalam ruang bakal biji atau rumahnya calon pengantin wanita juga terjadi persiapan yang sama. Di sana akan terjadi pembelahan inti secara berkali-kali atau yang kita sebut dengan karyokinesis. Ya, mungkin Bu Retno bisa membantu apa itu karyokinesis? Ya, baik Bu Dewi. Setelah tadi sama-sama siap ya Bu Dewi ya, terjadilah yang namanya karyokinesis. Karyokinesis adalah pembelahan sel, di mana hanya intinya saja yang membelah, ya, atau dapat dikatakan pembelahan inti sel ya Bu Dewi ya. Iya, betul. Nah, di sini terjadi pembelahan dari 1 inti menjadi 2 inti. Kemudian 2 inti tadi membelah menjadi 4 inti. 4 inti akan membelah lagi menjadi 8 inti. Nah, 8 inti itu apa saja ya Bu Dewi? Wow, berarti dalam rumahnya pengantin wanita banyak inti ya Bu Retno ya. Iya, Ada 8 inti. 8 inti itu adalah 3 inti antipoda atau inti kutub, 2 inti polar atau inti kandung lembaga sekunder, dan 1 inti ovum. Nah, ini peran utamanya Bu Retno. Iya. 1 inti ovum, Nanti bertemu dengan inti sperma ya, dan 2 inti sinergit atau pengiring. Ya, Bu Dewi ulangi ya. 8 inti yang terbentuk dalam ruang bakal biji, 3 inti antipoda atau inti kutub, 2 inti polar atau inti kandung lembaga sekunder, 1 inti ovum, dan 2 inti sinergit atau pengiring. Ya. Ya, jadi tadi dari 1 inti bisa membelah menjadi 8 inti ya Bu Dewi ya. Iya, secara karyokinesis. Secara karyokinesis. Iya. Nah, terus peristiwa apa yang terjadi setelah terbentuknya banyak ini tadi ya Bu Dewi? Ya, kita lanjut ya anak-anak hebat. Inti sperma 1 atau inti generatif 1 dan inti generatif 2. Berarti tadi dalam buluh serbuk sari itu ada 3 inti ya sekarang ya. Iya, 1 inti vegetatif, 1 inti generatif 1, dan 1 inti generatif 2. Dalam ruang bakal biji terdapat 8 inti yang tadi sudah disebutkan di atas. Kemudian inti vegetatif setelah sampai dalam ruang bakal biji, inti vegetatif itu sebagai petunjuk jalan Bu Retno. Ya, Karena kayak gitu, Bu. jalannya paling depan. Iya. Ya. Kemudian inti vegetatif akan menjalankan tugasnya yang terakhir, yaitu ketok-ketok pintu Bu Retno. Ya, Minta izin membentuk ya, Bu, ya. celah pada ruang bakal biji yang disebut dengan mikrofil. Ya. Kemudian siapa yang berhak masuk ke dalam ruang bakal biji? Tentunya hanya inti generatif 1 dan inti generatif 2. Ya. Terus apa yang terjadi berikutnya ya Bu Retno ya dalam ruang bakal biji? Iya.
Mungkin Bu Retno bisa membantu. Iya, baik Bu Dewi. Nah, tadi setelah inti vegetatif sampai di pintu Ruang bakal bakal biji. bakal biji, kemudian masuklah inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, akan diteruskan nanti inti generatif 1 atau inti sperma 1 membuahi inti sel telur, membentuk zigot dengan jumlah kromosom 2N atau diploid. Ibu ulang ya. Inti generatif 1 atau inti sperma 1 membuahi inti sel telur, membentuk zigot dengan jumlah kromosom 2N atau diploid. Sedangkan inti generatif 2 atau inti sperma 2 membuahi inti polar, membentuk endosperma atau cadangan makanan dengan jumlah kromosom 3N atau triploid. Ibu ulang ya. Jadi inti generatif 2 atau inti sperma 2 membuahi inti polar, membentuk endosperma atau cadangan makanan dengan jumlah kromosom 3N atau triploid. Asik. Berarti peristiwa fertilisasi itu sebenarnya itu ya Bu Retno ya. Iya, Ada peleburan antara inti generatif 1 yang akan membuahi zigot inti sel telur atau iya, ovum, membentuk zigot zigot, dan jumlah kromosom dari zigot 2N atau diploid. Ya. Sedangkan inti generatif 2 atau inti sperma 2 akan membuahi inti polar. Inti polar tadi kan ada 2 ya Bu Retno ya. Ya. Sehingga endosperma atau hasil pembuahannya tadi mempunyai kromosom 3N atau triploid. Ya. Alhamdulillah, sungguh luar biasa. Allah telah menciptakan alam dan isinya ya Bu Retno ya. Kita wajib harus selalu bersyukur. Ya. Kadang-kadang kita tidak peduli dengan tumbuhan ya. Itu urusannya tumbuhan sendiri. Kadang-kadang mungkin peristiwa kehidupannya. Iya, mungkin kita pernah berpikir seperti itu ya. Itu bukan urusan saya, Iya, itu urusannya tumbuhan sendiri. Tidak pada peduli ya, Bu. Iya, ya. Jadi mulai Lanjut sekarang Bu harus Retno, ini, Bu, oke. harus peduli ya Bu ya terhadap Iya, betul tumbuhan yang ada sekali. di sekitar kita. Iya. Teman setia, anak-anak hebat, setelah terbentuk zigot dan endosperma, apa yang terjadi berikutnya? Pembuahan nanti akan diakhiri dengan bakal biji tumbuh menjadi biji, bakal buah tumbuh menjadi buah. Diulangi lagi Bu Retno mungkin biar lebih jelas. Iya, Bu Dewi. Iya. Jadi Ibu ulang lagi anak-anak ya, bakal biji tumbuh menjadi biji dan bakal buah tumbuh menjadi buah. Oh, berarti akan terbentuk buah yang kecil itu ya Bu Retno ya? Iya, Bu Dewi. Iya, dalam bahasa Jawa itu namanya apa Bu Retno? Pentel, Bu. Oh, jangan lihat dulu ya. Hati-hati. Iya, memang bahasa Jawanya Iya sih, iya. Luar biasa ya. Begitu hebatnya terbentuknya biji di dalam buah. Saya jadi ingat pada waktu makan buah mangga. Buahnya kita makan, bijinya kita tanam. Berarti biji itu merupakan alat perkembangbiakan secara generatif atau seksual ya. Kira-kira apa yang disampaikan oleh Bu Dewi dan Bu Retno itu tadi tentang penyerbukan dilanjutkan dengan pembuahan, khususnya terjadi pada tumbuhan Angiospermae. Mungkin Bu Retno bisa mengingatkan sedikit Angiospermae itu yang bagaimana? Iya, Ya, baik. itu sudah dipelajari di kelas 7 ya Bu Retno ya. Iya. Iya, mungkin diingatkan sedikit Bu Retno. Iya. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Nah, iya. itu kan yang termasuk kelompok Angiosperma diantaranya ada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil.
Kalau tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang berkeping satu. Nah, tentunya anak-anak IPA bisa menyebutkan ya. Misalnya ada padi, jagung, rumput, kelapa, pisang, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk tumbuhan dikotil yang sering kalian lihat, yang ada di sekitar kalian banyak sering temui, ada pohon mangga, jambu, durian, jeruk, apel, maoni, jati, dan sebagainya. Banyak sekali ya. Hebat ya, iya, terima kasih Bu Retno. Angiospermae tadi tumbuhan berbiji tertutup ya Bu Retno ya. Betul sekali. Ya, dikatakan tertutup itu karena bakal bijinya dilindungi oleh bakal buah. Maka pada akhir pembuahan tadi bakal biji tumbuh menjadi biji, bakal buah tumbuh menjadi buah. Dikenal dengan pembuahan apa yaitu Bu Retno ya? Ya, itu dikenal dengan nama pembuahan ganda, Bu Dewi. Oh, begitu ya. Ya. Teman setia, anak-anak hebat. Sampai di sini Bu Retno dan Bu Dewi menjelaskan tentang perkembangbiakan atau reproduksi secara generatif khususnya pada tumbuhan Angiospermae